Kita saat ini di majlis hadis. Kita majlis hadis dengan kitab Riyadhus Shalihin yang kita sudah sampai kepada bab tahrimul ghibati, larangan menggunjing, mengumpat, dan perintah untuk kita bisa menjaga lisan kita. Kita lanjutkan, kita saat ini masuk kepada hadis an Abi Hurairah. Hadis diriwayatkan oleh dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Nabi Muhammad bertanya, tapi bukan pertanyaan Nabi Muhammad itu karena Nabi tidak tahu. Pertanyaan tapi tujuannya untuk memberitahu. Karena Nabi ingin menyampaikan sesuatu. Cuman kalau dengan bahasa pertanyaan begitu akan ada semangat orang untuk mengetahui. Tahukah kamu atadruna mal ghibah? Apakah kamu tahu apa ghibah? Bagi yang sudah mengerti akan bertanya, mungkin ada tambahan tentang pemahaman ghibah. Bagi yang belum tahu akan bertanya, apa itu? Qalu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan baginda Nabi menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang itu. Kami tahu, tapi sepengetahuan kami ya gitu-gitu. Tapi tentu darimu lebih. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Lalu Nabi menyebutkan, qala dzikruka ahaka bima yakrah. Yaitu engkau sebut tentang saudaramu yang ia tidak senang dengan sebutan itu. Apakah kau sebut nama panggilannya, atau kau sebut perilakunya, atau sifat jasadnya, atau kebiasaannya? Semua yang ada padanya, jika disebut dia tidak senang, lalu kau sebut, maka itu adalah menggunjing. Apapun sifatnya, perilakunya, atau jasadnya, atau cara dia bergerak, cara berjalan, itu tuh enggak termasuk ghibah. Kila, kemudian sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah. Kila ditanya Nabi itu, ya Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Ya Rasulullah, kalau memang ia benar seperti yang saya sebutkan itu, saya ceritakan itu, gimana ya Rasulullah? Misalnya, mohon maaf, satu sifat, nyifati cara berjalannya, nyifati mungkin bentuk wajah, hidung, telinga atau apa. Tapi dia memang begitu ya Rasulullah, gimana? In kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu. Kalau memang dia ada benar yang kau omongkan, ya itu gunjing. Kadang-kadang orang gunjing bilang, memang begitu kok. Lah, ya itu gunjing, dia nggak sadar gunjing itu benar, nggak bohong kamu. Tapi dia nggak senang. Orang normal ya, orang normal ukurannya, bukan orang sudah memang, bukan orang yang sudah nggak benar. Kalau orang nggak benar diomongin jelek pun ya biasa saja, karena dia juga biasa ngomongin jelek. Oh gitu aja kok marah, saya nggak marah, oh dia sering ngomongin. Maka bisa diomongin juga nggak, bukan itu ukurannya, bukan orang normal. Penggunjing nggak usah berhujah, enggak, saya kalau ngomongin gitu nggak marah kok saya. Iya, kamu sudah sakit. Mau digituin aja kok biasa dibilang ini biasa. Kalau saya mah biasa. Oke. Ya kamu sebabnya kebiasaanmu memang begitu, gunjing orang, makanya nggak sadar. Itu repot. Ukurannya ukuran orang normal, orang sehat, orang pikiran hatinya selamat. Kemudian dibilang, nggak enak dia. Diomongin, oh matanya gini, hidungnya gini, cara berjalannya gini, akhlaknya begini. Kalau seandainya dia mendengar kok dia marah, ya itu menggunjing. Wa ilam yakun fihi ma taqulu, kalau di situ tidak ada apa yang kau omongkan tuh nggak ada, berarti kamu faqad bahattahu, kau telah menfitnah, berdusta dan menfitnahnya. Bahata itu dua kebohongan, dua dosa. Berdusta dan menfitnah itu bahatta. Berdustanya sudah dosa, menfitnahnya
ngomongin orang dengan omongan yang jelek, padahal dia tidak seperti itu. Pertama dia berbohong, kemudian dia menfitnah, menanamkan kebencian, permusuhan kepada seseorang. Ini dosanya gede semuanya ini. Ini yang pernah kami hadirkan dalam judul dosa-dosa besar yang hampir tidak dicermati. Kalau ada gerakan menghentikan prostitusi atau tempat pelacuran, ada minuman keras, ada gerakan menghentikan tempat hiburan yang penuh dengan kemaksiatan, ada. Tapi urusan menggunjing ini hampir tidak diperhatikan. Padahal dosanya juga tidak kalah, dosa gede-gede banget. Wan Abi Bakrata. Nah, ini masalah menggunjing sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wan Abi Bakrata dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda fi khutbatihi yauman nahri waktu khutbah di hari raya korban, nahar korban di Mina fi hajjatil wada'i di haji wada. Beliau di antara khutbahnya potongannya begini, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa a'radakum, harga diri kemuliaan kalian, harga diri kalian, kemuliaan kalian, haramun alaikum, haram bagi kalian semua untuk dinodai, kahormati yaumikum hada, seperti haramnya hari ini hari haram, hari mulia. Maksudnya hartamu, darahmu, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, sesungguhnya darahmu, hartamu, kemuliaan harga dirimu, haramun ini haram dinodai. Haram dinodai maknanya, haram itu juga maknanya dimuliakan. Mulia, haramun mulia. Kalau mulia ya nggak boleh dinodai, sama maknanya. Selagi sesuatu yang mulia berarti tidak boleh direndahkan, dinodai. Kahormati yaumikum hada, seperti keharaman kalian di dalam melakukan ketidakbaikan di bulan ini, di hari ini. Seperti mulianya yaumikum hada, hari ini, hari nyembelih korban hari ini. Fi syahrikum hada, kalau haji syahrikum, bulannya bulan haram juga. Hari bulan haram. Wa fi baladikum hada, di tanah haram juga. Ala hal ballaghtu, ala hal ballaghtu, saksikan wahai sahabatku, saksikan apakah aku sudah menyampaikan, ya sahabat ini. Jadi Nabi menyampaikan, sudah aku sampaikan ini pesan, bukankah aku sudah menyampaikan? Jawabnya, na'am, balaghta ya Rasulullah, kau sudah menyampaikan. Cuma tidak sampai di sini, ala ballaghtu, bukankah aku sudah menyampaikan. Inna dima'akum, maksudnya darahmu itu haram, enggak boleh orang menumpahkan darah. Menjadikan membunuh tidak boleh. Makanya membunuh orang muslim itu bahaya sekali. Dan membunuh ada secara langsung, ada tidak secara langsung. Yang tidak secara langsung adalah pakai pedang fatwa. Pedang fatwa dengan cara apa? Mengatakan dia murtad. Lah, kacau. Seperti yang terjadi di sebagian tempat, bahan negeri kita pun kena pedang fatwa. Otaknya sudah teracuni dengan fatwa salah bahwasanya dia boleh dibunuh, makanya dia bawa bom ke masjid. Ayo. Dosa besar itu. Kan ada di Cirebon masjid dibom. Yang bawa orang muslim. Yang waktu itu Kapolresnya dapat kena juga. Semoga sudah sembuh sekarang. Terus ada beberapa orang, dia sendiri mati. Dia membunuh orang lain dengan pedang fatwa. Gara-gara fatwa. Di beberapa tempat juga, lihat. Ada sebuah keluarga, ada anak kecilnya pun dipasang bom untuk pergi ke tempat di Surabaya, di mana Jawa Timur, ngebom. Pedang fatwa, ini sama ini, haram, tidak boleh membunuh orang. Ini betul fatwa-fatwa membahayakan untuk membunuh, fatwa mereka membunuh orang lain, naudzubillah. Alasan jihad, innalillah. Luar biasa. Satu keluarga, anak kecil, anak gadis kecil pakai kerudung jilbab, dikasih bom di perutnya. Ibunya juga beberapa waktu yang lalu. Pikirannya sudah betul-betul rusak.
Makanya ada sekelompok orang yang dikit-dikit mengkafirkan, mulai dari membid'ahkan, itu bahaya sendiri. Bibit daripada teror itu ya model-model semacam itu. Karena kaidahnya orang murtad itu gimana sih? Orang murtad itu dibunuh. Sementara sudah mulai masuk kepada wilayah ini, masuk wilayah memurtadkan, mulai dari membid'ahkan dulu, murtad. Kalau murtad, orang bisa menyimpulkan, kalau murtad gimana saat? Murtad itu khianat. Terus bisa dibunuh. Oh, bunuh. Keluar dibom. Ya ini, dengan pedang fatwa. Ada membunuh langsung, na'udzubillah. Membunuh dengan pedang fitnah, ngadu domba. Sampai terjadi pembunuhan, na'udzubillah. Tidak bisa. Membunuh dosa besar di hadapan Allah, na'udzubillah. Membunuh umat Nabi SAW, Allah. Durhaka kepada siapa? Bukan saja dia dosa kepada orang tersebut. Nabi dibikin sakit itu. Umat Nabi dibunuh. Kecuali bil haq, kisos, rajam, ya. Wa amwalakum, harta saudara kita adalah haram untuk kita jarah. Nggak boleh mengambil harta orang lain. Lihat indahnya Islam, dihargai, dijaga harta itu. Nggak boleh menjarah hartanya orang dalam keadaan apapun. Wa aradukum, nama baik kita mencemarkan nama baik, kehormatan, baik dengan lesan atau dengan perbuatan. Ini termasuk bab gunjing, dimasukkan itu. Aradukum itu adalah dimasukkan wilayah gunjing. Membicarakan kejelekan seseorang agar dia runtuh dari pandangan karyawannya atau pengikutnya. Itu. Hadis selanjutnya. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, qultu lin Nabi, aku bercerita kepada baginda Nabi, hasbuka min Safiyata kadza wa kadza. Sayyidah Safiyah adalah istri baginda Nabi. Sayyidah Aisyah adalah istri baginda Nabi. Sayyidah Aisyah bercerita, ini termasuk kehebatan Siti Aisyah itu ya, ini kayak begini nih. Karena dalam kisah ini Siti Aisyah ditegur, disalahkan oleh Rasulullah, tapi nggak disembunyikan kan? Karena tujuannya adalah untuk keluarga Nabi itu untuk dijadikan wadah untuk mengeluarkan hukum keluarga, hukum bermasyarakat. Aku beritahu Nabi, hasbuka Safiyah kada wa kada. Qala ba'dur was, bagian perawi mengatakan takni qasirah. Jadi menyifati jasadnya Safiyah. Dan berat, ya Rasulullah, maksudnya begini, kenapa kok senang mau dengan Safiyah? Safiyah tuh gini loh, kayak, maksudnya mengisyarat tidak tinggi itu, maksudnya begitu, mengisyaratkan bukan tidak bagus, akhirnya menyebutkan sesuatu yang harapannya adalah ya beliau jadi nomor satu, tetap berusaha. Ini persaingan antara istri dengan istri, dan Sayyidah Aisyah melakukan yang demikian karena waktu itu belum tahu kalau hal yang demikian diharamkan. Tapi Nabi ternyata mengatakan, laqad qulti kalimatan, Aisyah, kau telah mengucapkan satu kalimat berat. Law muzijat, kalau seandainya kalimat yang kau ucapkan tadi bima'il bahri, dengan air laut, lama zajathu, niscaya akan mengotori air laut segitu semuanya. Allah. Waqalat, maksudnya Siti Aisyah, hakai itu aku menghikayahkan itu memerankan lahu kepada Rasulullah insanan, tentang seseorang. Dan ini Siti Aisyah ini menyampaikan karena apa? Di situ ada pendidikan. Kalau Siti Aisyah apakah salah dengan begitu? Ya enggak dong. Beliau belum mengerti, baru ditegur Rasulullah, setelah itu nggak akan melakukan beliaunya. Makanya na'udzubillah hari ini memikirkan ada jalannya orang, oh yang jalannya gini loh. Sampai kita pernah menemukan satu murid tuh yang subhanallah, nggak tahu di mana dia waktu masih belajar dulu. Memang akalnya tuh akal melihat kekurangan orang. Dia bisa nyifati semua kekurangan guru. Ustadz ini kalau ngomong gini, Ustadz satu kalau ngomong gini,
Setiap ngomong gini, tahu dia semuanya. Jadi memang di antara kawan kan jadi ngekek semuanya, ketawa semuanya. Tapi ada satu murid itu, jadi kalau lagi duduk sama kawan-kawannya, Ustadz ini gimana Ustadz ini ditanggap sama temannya, mana masih belum bisa semuanya. Oh kalau saat itu kalau ngomong pasti dikit-dikit gini. Atau lihat setelah berapa menit pasti ngomong. Atau pegang kupingnya pasti sebentar lagi. Jadi ada naudzubillah. Lah ini kan ini memang ada kecerdasan orang dalam membidik kejelekan orang itu. Nah, itu nasib jelek itu sebetulnya. Ada paling pintar kalau nifati. Oh, kalau dia jalannya semper ini, kalau dia agak miring gini, kalau ada jalannya agak bungkuk ini kayak onta, ini kayak kambing, oh dianya ya onta dan kambing. Ada orang pandai menyifati itu. Nah, ini nggak boleh. Ini contoh Siti Aisyah itu menyifati hakik, menghikayahkan tentang. Jadi nggak boleh kita merankan jalan. Oh, kalau jalan yang gini ya nggak boleh, kecuali sifat kebaikan. Siapa dia? Kalau jalan Masya Allah tegap seperti Rasulullah berjalan, cara oh itu boleh. Termasuk perilaku dosa nggak boleh. Oh yang gitu ya, yang gitu kan nggak boleh. Masih ada sifatnya. Oh yang kalau perempuan selalu sering sweet itu ya. Nah, cuman itu jelek memang, tapi nggak boleh kita sebutkan. Sifati dengan sifat yang lainnya. Oh yang hitam itu ya, jangan bilang hitam ada tingginya, bilang oh yang tinggi itu, nggak usah disebut hitamnya. Yang hidungnya pesek, nah misalnya, nggak boleh begitu. Atau yang ayang mas, nggak boleh. Sebab kalau dia dengar dia tidak senang, hindari seperti itu. Cari sifat, kalau ingin menyifati kepada seseorang, ambil sifat yang baik. Mungkin dia pendek, tapi dia mungkin ada yang kulitnya bersih itu ya. Mungkin kulitnya bersih, memang dia tidak tinggi. Atau kulitnya budak, tapi dia tinggi. Oh anak yang tinggi itulah, pikir itu. Jadi ambil yang baik dari sifat-sifatnya. Dan itu perlu kecakapan kita perlu membiasakan untuk cakap dalam memilih sifat orang yang boleh kita bicarakan. Karena tujuan kita mengenalkan pada seorang yang mana sih orangnya, gimana sih, yang jelek terus. Karena hati kita yang jelek, masa orang nggak ada baiknya sama sekali. Oh itu loh yang hitam itu loh, yang hitam kalau jalan miring-miring, wah habislah semuanya dua. Ini Masya Allah, nggak boleh. Nah ini Siti Aisyah itu langsung ditegur Rasulullah. Kalau dia berkata, hakaitu lahu insanan, aku menghikayahkan, memerankan, menirukan tentang gayanya seseorang. Ya maksudnya Pak mandu beliau Sayyidah Hafsah. Faqala ma uhibbu anni hakaitu insan. Aku tidak senang untuk dirirukan seseorang. Nabi memberi contoh enggak. Aku tidak senang, aku tidak pengen dirirukan seseorang atau menirukan gayanya seseorang yang tidak baik, aku tidak mau. Aku tidak mau hakaitu insana wa inna di kada-kada. Bahasanya aku telah menyebutkan begini-begini. Ini pendidikan dari Nabi. Jangan suka cerita tentang keadaan orang, perilaku orang, termasuk bagian menggunjing. Jadi gunjing bukan sekedar dengan ucapan, tapi dengan perilaku juga gunjing. Mana sih? Yang ini loh. Nah, ini gunjing kalau orang paham. Oh, yang itu ya. Terus yang ini gimana itu? Semuanya pakai isyarat, paham semuanya, gunjing semuanya. Baik. Wa makna mazajathu khalatathu mukhalatatan. Namanya mazaj itu akan mencampuri air laut tadi, yataghayyaru biha, yang akan bisa merubah ta'muhu, rasanya, rihuhu, baunya, li siddati natniha, karena sangat busuk. Maksudnya kata Rasulullah, omonganmu sangat busuk wahai Aisyah. Kalau seandainya itu dicampur dengan air laut, bisa air laut kotor semuanya. Allah. Ini bukan aib ya. Siti Aisyah ini memang bersama baginda Nabi ya, datangnya syariat, datangnya wahyu kepada Nabi. Yang dijadikan contoh oleh Allah ya keluarga Nabi, di antara Siti Aisyah. Ini kehebatan Siti Aisyah mana? Siti Aisyah ya jujur dong. Mestinya kalau memang ada orang, wah ini aib saya ini, harus saya sembunyikan dong. Enggak, Siti Aisyah malah meriwayatkan, aku kejadian karena untuk dicontoh bagi yang lainnya bahwasanya aku disalahkan Rasulullah dan setelah itu aku tidak akan melakukan lagi.
Lisittati natniha wa qubhiha, sangat jelek. Wa hadha min ablaghiz zawajiri. Ini adalah sebuah penghalau yang sangat-sangat kuat. Maksudnya biar berhenti agar tidak menggunjing. Anil ghibati, daripada menggunjing. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Omongan Nabi adalah semua bimbingan wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa, sungguh tidak ada yang Nabi tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, akan tapi beliau berucap adalah dengan wahyu. Wa an Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, lamma marartu biqaumin bihim marartu biqaumin, tatkala aku melewati satu kaum. Ini kisah Mi'rajnya bagi Nabi. Kisah Isra Mi'rajnya bagi Nabi. Lamma marartu biqaumin, tatkala aku melewati satu kaum, bihim, pada kaum tersebut ada atfarun, diberi oleh Allah kuku, min nuhasin, dari timah tajam, gores langsung luka. Dikasih kuku dari timah. Yakhmishuna biha wujuhahum, yakhmishuna, mencakar-cakar, biha, dengan kukunya, wujuhahum, wajah-wajah mereka, wasudurahum, dan dada mereka, habis berdarah, tumbuh lagi, cakar, habis berdarah, tumbuh lagi, cakar. Gitu dak kerjaannya, sampai kapan? Sampai kecebur ke neraka jahanam. Fakultu man haula, aku bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Qala, Jibril menjawab, haula illadzina yakuluna luhuman nas. Dia adalah orang-orang yang biasa makan dagingnya manusia. Maksudnya dagingnya manusia adalah gunjing. Jadi gunjing itu disebut dalam Al-Quran sama. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita lahma akhihi, makan daging. Jadi menggunjing. Dia adalah orang yang punya kebiasaan menggunjing saudaranya. Wa yaqauna fi a'radin nasi, dan mereka biasa, yaqaun itu jatuh sebetulnya, biasa menista atau menodai a'radhum, nama baik mereka, ya, ngomongin kejelekan, kemuliaan mereka, bicara naudzubillah. Ini adalah kehinaan. Wan Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW, sungguh baginda Nabi SAW bersabda, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa irduhu. Orang muslim dengan muslim yang lainnya adalah haram, damuhu wa irduhu wa maluhu. Tadi sudah diterangkan di hadis haji wada tadi. Haramun, haram. Apa yang haram? Darahnya. Nggak boleh kita menumpahkan darah, menjatuhkan nama baik, dan mengambil hartanya, rawahu Muslim. Sekarang itu yang gunjing. Lalu kita yang dengar bagaimana? Sama, yang dengar tuh dosanya sama. Jangan dianggap, oh dia kan yang gunjing, saya yang dengar. Dengar adalah syarikun lahu fil itsmi, sama. Hasilnya sama. Makanya kalau ada orang gunjing kok kita diem, maka kita dapat, diem dapat, yaitu dapat dosa denger, kan ada uang denger ya. Enggak tahu uang denger itu istilah apa itu. Ini ada dosa denger nih, gara-gara denger dosa dia. Dan memang orang menggunjing itu enggak ada, dia tidak akan gunjing kecuali ada dirimu. Coba sendirian dia di depan tembok lalu gunjing, hei tembok tetanggaku, tahu enggak kau gini, enggak ada. Maka dia akan menggunjing karena ada dirimu. Lah kamu diam dianggap oke. Coba kita, dirimu langsung pergi, engkau pergi, berarti nggak jadi gunjing dia. Atau langsung marah tegur dia. Tapi kalau kita diam mendengar, syarikun lahu fil itsmi, dapat dosa sama. Allah na'udzubillah. Makanya jadilah orang yang berani dalam hal ini. Kisah gunjingan ada dua pilihan saja. Ini disebutkan. Yang sering biasa sampaikan dua pilihan.
Pilihan pertama adalah mengingatkan mereka agar tidak menggunjing lagi. Pilihan kedua adalah meninggalkannya. Enggak ada yang ketiga lagi. Kalau duduk-duduk gimana? Oh enggak. Apalagi jika yang menggunjing adalah orang kelas. Kelas ustadz. Na'udzubillah. Wah kacau nih. Kalau kelas ustadz mudah terpengaruhnya sangat-sangat besar kita. Kalau sudah semakin berat kelasnya dia, ya pengaruhnya besar. Hati-hati, duduk dengan ustadz suka gunjing orang, habislah. Maka disebutkan adalah babu tahrimi sama'il ghibati, bab keharaman mendengar gunjingan. Wa amri man sami'a ghibatan muharramatan biraddiha. Kemudian setelah haram mendengar, maka tugas pertama adalah amri, ini perintah, man kepada orang sami'a yang mendengar ghibatan gunjingan muharramatan yang haram biraddiha, untuk menolaknya, langsung menolak mengatakan. Wal inkar ala qailih, dan mengingkari yang mengucapkan gunjingan tersebut. Yang kedua gimana? Fa'ina ajaza. Berarti ada 3 marhalah. Yang pertama dia ingkar dulu, nggak boleh tahu hukumnya haram, mengingkari dan hukumnya haram. Yang kedua jika ada ngomong membantah kita. Fa'ina ajaza, kalau dia nggak bisa, nggak mampu karena ini kelasnya ustadz, ya tinggalkan majelisnya, jangan duduk dengannya daripada hatimu rusak. Fa'ina ajaza, jika dia nggak mampu, awalam yuqbal minhu, atau tidak diterima omongannya, faraqa dzalikal majlisa, hendaknya ia segera meninggalkan majlis tersebut, in amkanahu, jika memungkinkannya. Ciri orang-orang mulia adalah kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, wa idza sami'ullah wa a'radu an, jika ada omongan yang tidak berguna segera berpaling. Na'udzubillah, ini kadang-kadang ada orang pengen sok jadi pahlawan, saya ingin dekat dengan ini itu, tapi ustadz itu kan sering gunjing dia. Ya barangkali saya bisa mengingatkan. Kapan ente mengingatkan? Wong kamu sudah setahun 2 tahun nggak bisa mengingatkan. Yang jelas kamu sudah pernah dengar dia ngomongin kejelekan dan sudah keresep di otaknya. Biarpun katanya ustadz benderanya setinggi langit, justru fitnah gede. Sebab kalau lagi bicara Imam Ghazali cerita tentang gunjingan, yang paling dahsyat adalah gunjingan yang dilakukan kelas ustadz. Gunjingan kelas itu bahkan sampai ini sampai faqihatul fuqaha. Jadi camilan bagi ustadz yang tidak punya iman, kayak camilan, ngomong sedikit masuk gunjingan. Makanya hati-hati, jangan sok deh nanti jadi pahlawan untuk saya aman, itu yang terjerumus. Kapan ada gunjingan ngomongin orang, jangan deket-deket sudah, demi keselamatan dirimu sendiri. Kalau bisa mengingatkan, oke, ingatkan. Kalau tidak, pergi. Ini ada orang sok banget ini, pengen deket sana, deket sini, dan sebagainya. Akhirnya diam-diam tanpa disadari hatinya rusak. Rusaknya hati karena gunjingan tuh halus. Pertama dengar saja, tapi kan namanya dia punya otak yang bisa ngerekam. Otaknya ngerekam, bisikannya terus. Akhirnya diam-diam meyakini dia. Oh, jadi yang diomongkan ustadz itu, dia itu gitu ya. Astagfirullah. Mulai istighfar bohong dia. Astagfirullah. Kirain dia orang soleh, bener tak taunya. Astagfirullah. Astagfirullah. Gara-gara dengar tadi. Coba dia tidak mendengar gunjingan dari ustadz tersebut, mah dia aman. Gunjingan itu apa? Ustadznya bener, yang diomongin ustadznya bener jelek. Sekarang bukan fitnah. Yang difitnah ustadz lagi. Habaib difitnah ustadz ini. Disebarkan. Wah, ini bencana bagi dia. Kalau engkau ikut membuka aibnya orang dengan menggunjing, maka Allah akan bikin dirimu malu di dalam rumahmu sendiri, akan dihinakan. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allah auratahu wa yafdahu walau fi wasti baitihi. Dan Allah akan hinakan biarpun di tengah rumahnya. Maka kami sampaikan kepada siapa yang suka menfitnah, menggunjing, ngomongin saudaranya, apalagi ulama dan tokoh atau habaib dicaci. Bagi yang melihat, saksikan di rumahnya, nggak lama dia akan terhinakan. Nggak bisa tidak, ini Allah ya.
Melisan Rasulullah akan terhinakan. Ada sesuatu yang terjadi tidak diduga-duga sama dia, menjadikan dia terpuruk di dalam rumahnya sendiri. Makanya beliau sampaikannya agar semuanya tobat deh. Kalau tobat Allah Maha Kasih. Jangan terus menfitnah. Dan jangan, nah ini fitnah itu kan dari pelaku. Yang kedua, jangan mudah percaya dan mendengar berita-berita negatif tentang orang lain, apalagi seorang tokoh, ulama atau habaib. Seorang habaib difitnah begini begitu, banyak orang percaya, naudzubillah. Yang dosa paling gede adalah yang menyebarkan. Yang gampang percaya, naudzubillah, rugi dia. Itulah karena kita sering nonton yang liar tanpa ada bimbingan. Karena sekarang ada media liar, YouTube kan liar, siapa saja boleh kita dengar. Na'udzubillah. Ulama fitnah. Hanya dengar katanya. Apalagi dari awal sudah mulai tidak cocok dengan sebagian fatwanya, dan langsung di saat ada isu dengan, oh gitu ya, astagfirullah. Wah, langsung semangat dia. Masuk dosa yang ketiga apa? Tepuk tangan. Di saat mendengar berita kejelekan menimpa seseorang. Jadi ustadznya ternyata kepleset beneran. Syukuran, ajib. Gara-gara sang ustadz ini sudah nggak seneng sama ustadz itu, tak taunya ustadz itu kepleset beneran. Syukuran, tuh lihat tuh, bener enggak yang anak ngomong? Mestinya kan sedih, nangis, ada saudaranya kepleset. Ini darah harus dibusuk. Gara-gara gunjingan, menggunjing. Maka kalau mendengar sesuatu yang tidak berguna, orang hebat adalah segera berpaling. Tidak. Aku tidak boleh sombong. Termasuk dalam hal ini adalah grup WhatsApp, grup WA. Jika dalam grup itu ternyata sudah mulai mengarah ke sana, harus tinggalkan. Kita banyak keluar dari grup waktu masih megang WA bebas dulu. Banyak grup-grup ustadz sana, kiai sana, rombongan kiai sini, kiai situ, masya Allah hebat-hebat. Cuman ada di antara rombongan itu memang ada sedikit ngomongin sana, wah sudah. Ingatkan sekali, dua kali, kalau tidak mau ya keluar saja, daripada saya masuk dosa, saya lemah kok. Ini di kalangan ustadz. Di kalangan yang lainnya juga itu, jangan gampang membawa berita tidak baik tentang seseorang. Grup WA, jadikan grup WA-mu grupnya ahli surga. Satu dok, jangan sok deh, jangan sombong. Oh nggak apa-apa, saya aman, saya akan protek, saya akan filter, saya akan pilah. Wah, ini sudah mulai ngelanggar Nabi. Dia sudah bilang suruh berpaling, kok malah masih duduk aja dengan dia. Suruh berpaling, Allah yang nyuruh. Wa idza sami'ullah wa aradu. Kok cirinya orang itu berpaling. Mereka orang-orang hebat itu alladzina hum 'anil lahwi mu'riduna, yang berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. Inna sam'a, pendengaran, wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaranmu, matamu, hatimu, semua itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina, awas jika engkau menemukan orang yang main-main di dalam firman Allah, urusan agama. Urusan agama artinya sudah enggak benar dia itu, wa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka, jangan duduk dengan mereka. Termasuk tadi ketemu orang gunjing itu main-main umat Nabi Muhammad. Jangan duduk dengan mereka sampai mereka membicarakan yang lainnya, baru boleh kita bergabung. Wa imma yunsiyannaka syaitanu, ya ini ada sebabnya, karena mungkin kita dilupakan oleh syaitan. Fala taqud ba'da dzikra, kalau sudah ingat kita bisa saja lupa duduk, astagfirullah, lupa saya. Kalau sudah ingat ya, fala taqud, segera pergi, jangan duduk dengan mereka. Ma'al qaumi dzalimin, bersama orang-orang zalim tadi. Jadi kalau mungkin suatu ketika kita tanpa sadar duduk dengan mereka yang suka gunjing, ya kayak, oh astagfirullah, ini golongan orang gunjing, kalau itu aku harus keluar. Ya segera keluar, jangan lama-lama, sebelum kita dengar kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, sampai rusak hati kita, naudzubillah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.